Eh, Kira-kira berapa lama lagi? Lebih 1 jam. 1 jam? Dit, kamu bahan presentasinya udah siap? Sudah Pak, semuanya Cek sudah lagi. siap. Boleh, cek lagi. Sekarang ada di flash disk. Kenapa? Bahan materi ada di flash disk. Kayak yang ketinggalan di mobil. Ambil. Aku ambil dulu ya. Iya, saya tunggu ya di lantai 3 ya. Iya Pak. Ayo. Mari Bu. Mari. Siapa yang tega ngebakar restoran kita, Ujang? Ujang juga kurang tahu, Bu. Tapi ini orang pasti benci sama Ibu. Matias? Kebetulan ada kamu di sini. Ngapain kamu di sini, Mbak? Jangan bilang kalau kamu yang ngebakar restoran saya. Kalau iya kenapa? Terserah saya mau ngapain. Saya minta anak kamu ke Jora jauhin Aditya dan kamu jauhin suami saya. Belum cukup apa Mbak pengorbanan saya sama Kejora untuk kamu, Mbak? Kami sudah pindah keluar kota. Mau kamu pindah dari dunia ini juga saya nggak peduli. Yang penting kamu nggak usah hubungin suami saya lagi. Emang saya nggak tahu kemarin kamu video callan sama suami saya? Lalu apa salahnya Mbak kalau saya hubungi Mas Agung? Salah. Mas Agung itu suami saya juga, Mbak. Saya nggak peduli. Ngapain kamu hubungin Mas Agung lagi? Gara-gara kalian berdua, Mas Agung jadi nggak perhatian sama Alina. Kamu tahu kan Alina lagi ada masalah? Dia nggak bisa hamil. Kamu malah cekikikan sama suami saya. Mbak, saya turut sedih Mbak dengan apa yang menimpa Alina. Tapi kamu nggak bisa Mbak memutuskan tali silaturahmi kita Mbak. Kalau kamu larang aku untuk hubungi Mas Agung nggak apa-apa Mbak. Tapi tolong jangan sampai kamu memutuskan hubungan Mas Agung sama Kejora. Mereka punya hubungan darah Mbak. Bapak sama anak, nggak ada yang namanya bekas anak. Saya nggak peduli. Pokoknya kamu jangan hubungin Mas Agung lagi sampai kapanpun. Atau saya akan hancurkan anak kamu seperti saya menghancurkan tempat ini. Harusnya dari dulu saya bikin ini buat kamu. Kamu ngancam aku Mbak. Kalau iya kenapa? Kamu boleh lakuin apa aja sama saya. Tapi jangan pernah sentuh Kejora. Atau aku nggak akan tinggal diam. Kalau kamu mau anak kamu selamat, suruh anak kamu untuk jauhi Aditya dan kamu juga. Jangan hubungi lagi Mas Agung selama-lamanya. Ingat kamu itu siapa? Kamu itu istri kedua, istri sirih, nggak sah. Kalau kamu masih hubungi Mas Agung, kamu nggak punya harga diri. Aku nggak takut sama ancaman kamu Mbak. Lebih baik kamu pergi dari sini, atau aku juga akan berbuat nekat sama kamu. Jangan kamu pikir kalau aku diam aja tuh aku takut sama kamu ya Mbak. Pergi! Bu? Kok nangis, Bu? Ada yang gangguin ya, Bu? Biar Ujang yang kasih pelajaran. Orangnya udah pergi Jang. Dia orang yang bakar restoran ini. Padahal Neng Kejora dan Ibu sudah mengalah selama ini. Kok malah dia tambah kurang ajar sih? Ya begitulah Jang. Namanya juga orang benci, orang dendam. Pasti nekat. Apa kita laporin ke Pak Bos aja? Saya nggak tahu Jang, jujur saya bingung.
Saya takut kalau dia semakin nekat untuk sakiti Kejora. Mungkin ini ujian dari Tuhan, Bu. Kita harus tetap tenang. Tapi saya udah nggak bisa tenang lagi, Jang. Kalau saya disakitin sih saya nggak apa-apa. Tapi kalau Kejora, saya nggak akan diam, Jang. Jujur saya udah capek banget, Jang, sama semua ini. Rencana Ibu ke depannya gimana? Mungkin saya memang harus berpisah sama Pak Agung. Bu, sebaiknya jangan ambil keputusan dulu pas lagi emosi. Mendingan ngomong sama Neng Kejora dulu. Ya Allah, lancarkanlah presentasi aku ya Allah. Nak, bantu ibu ya. Kamu harus tenang. Ibu mau presentasi. Ibu mohon nak. Ibu harus menangin tender ini untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu. Walaupun kamu lahir nanti tanpa ayah, ibu akan bahagian kamu nak. Tolong tenang ya sayangnya. Setengah jam lagi. Kayak nggak keburu nih kalau kayak gini. Terima kasih atas kedatangannya para tender. Tender akan segera kami mulai. Untuk perusahaan yang datang melewati waktu yang sudah kami tentukan, maka kami akan diskualifikasi. Kejora kok lama banget ya di kamar mandi. Apa terjadi sesuatu sama dia? Harusnya tadi aku dampingi dan tungguin dia. Aduh, gimana ini? Kejora di mana sih? Saya sudah hubungin Pak. Dia akan menuju ke sini Pak. Kejora, apa yang dia omongin itu Kejora anakku? Apa Kejora benar ada di sini? Mungkin cuma namanya aja sama. Kalau Kejora ke Jakarta, pasti dia hubungin aku. Aku tak tahu kita tak tahu aku tak bisa maafkan. Jora? Lepasin aku. Maaf. Aku nggak nyangka kita ketemu di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Ya. Lamanya kita nggak ketemu. Untuk apa kamu tahu kabar aku? Kamu ini kenapa sih, Jora? Bisa nggak kalau misalnya kita berhubungan baik-baik, berkomunikasi dengan baik-baik? Kenapa sih kamu selalu menghindari aku? Dit, kamu tuh paham gak sih? Kamu ngerti gak sih, Dit? Jangan ganggu aku lagi.
Jora. Jora. Jora, 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 Jora. Kamu jangan kayak gini dong. Ya, kasih aku kesempatan untuk bicara sama kamu. Kamu kenapa sih terus menghindari aku? Dit, aku sibuk. Aku ditunggu orang. Kamu jangan paksa aku. Tapi Jora, Apa lagi sih, Dit? Jora, perut kamu kenapa? Aku bawa ke rumah sakit ya? Enggak, Dit, enggak perlu. Aku bisa sendiri. Aku nggak boleh lemah. Jangan sampai Adit tahu kalau aku lagi hamil anak dia. Jora, aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Jora. Ya Allah, tolong hilangkan sakit perutku ini. Aku harus menghindari Adit. Adit nggak boleh tahu kalau aku hamil anaknya dia. Perut aku sakit banget. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan. Jangan sentuh aku. Jora, kamu nggak apa-apa kan? Aku khawatir sama kamu. Dit, udah berkali-kali aku bilang sama kamu, kamu jangan seegois ini dong, Dit. Kamu harus lupain aku, kamu jangan pikirin aku terus. Aku baik-baik aja tanpa kamu. Kasih tahu aku, bagaimana cara melupakan kamu? Bagaimana caranya ke Jora supaya aku nggak bisa mengingat kamu terus? Kamu juga kan? Kamu juga terus mengingat aku kan? Kasih tahu aku, bagaimana caranya? Dan hampir setiap hari, setiap saat aku terus mengingat kamu ke Jora. Kamu nggak bisa memaksa perasaan aku. Dan aku tahu, kamu cinta sama aku kan? Semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku datang ke sini karena mau ikut tender sama papa kamu. Aku nggak bermaksud untuk menyakiti kamu, Jora. Jadi Bapak ada di gedung ini juga. Papa sama Adit ikut tender ini. Aku harus gimana sekarang? Aku nggak bisa ketemu sama Papa. Aku nggak mau Papa tahu kalau aku hamil anak Adit. Ya Allah, kenapa Engkau menempatkan aku dalam situasi sulit seperti ini? Tenangkan diriku ya Allah. Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Jora! Pak, maaf. Oh ya? Saya mau ke bawah sebentar, mau jemput anak buah saya. Takut dia salah ruangan. Oh, oke. Tapi secepatnya balik ya, karena tender akan segera dimulai. Ya, sebentar. Ya, baik. Ini si Ajit gimana sih? Udah tahu tendernya udah mau dimulai. Telepon malah nggak aktif lagi.
Ya Allah, semoga nggak ada masalah dalam pelaksanaan tender. Ya Allah, terus terang, perusahaanku sangat bergantung atas tender ini. Semoga nggak ada masalah. Semoga tendernya nggak ada masalah. Kejora, beri aku kesempatan untuk bicara sama kamu. Kamu dengan balik sekarang ke papa. Papa pasti nungguin kamu. Kejora, apa yang kamu sembunyikan dari aku? Apa itu ada hubungannya dengan aku? Jawab, Kejora. Dit, apa yang terjadi sama aku itu bukan urusan kamu lagi. Bukan urusan aku. Apa yang kamu sembunyikan? Kamu udah nikah, Dit, sama Kak Alina. Tolong lupain aku. Kamu jangan bahas soal Alina. Karena kamu juga tahu kan, aku mencintai kamu. Sekarang aku tanya, apa yang kamu sembunyikan dari aku, Kejora? Tolong lupain aku, Dit. Kejora, aku nggak bisa lupa. Kejora. Papa? Tender ini penting banget buat menyelamatkan perusahaan yang lagi krisis. Jadi aku harus bantu Mas Agung menangkan tender ini. Apa benar kamu mencintai Kejora? Jawab. Seingat saya dulu kamu bilang permasalahan itu udah selesai.